kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Saya mohon izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah tampil, Pak? Sudah. Jelas, terima kasih. Di F5 ya. Selamat malam, Bapak Furqon dan rekan-rekan kelas S4D. Di sini saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu memahami algoritma Adeline dan membangun jaringan Adeline untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola sederhana. Untuk anggota kelompok 3 ada 10 orang. Yang pertama ada Lukman Hakim, kemudian Aprilia, kemudian Triarta, Natalia, Vina, Bambang, Anita, Julia, Marcelina, dan yang terakhir Muhammad Rizka Nafis. Nah, Adeline ini atau singkatan dari Adaptive Linear Neuron merupakan sebuah single neuron yang memiliki beberapa input atau multiple input. Algoritma ini diperkenalkan pada tahun 1960 oleh Widrow dan Hopf. Jaringan Adeline ini biasanya dilatih dengan menggunakan metode delta rule atau sering juga disebut dengan metode LMS atau least mean square. Adeline ini sendiri menerima input dari unit dengan sinyal yang selalu positif 1. Dalam hal ini untuk bobot bisa dilatih dengan proses yang sama atau menggunakan aturan delta yang digunakan untuk melatih bobot-bobot lainnya. Nah, untuk arsitekturnya sendiri dapat dilihat pada layar. Untuk inputan P1 dengan bobot W2 menuju fungsi aktivasi A, lalu ada inputan P2 dengan bobot W1 menuju fungsi aktivasi A, dan ada bobot dengan B menuju fungsi aktivasi A. Nah, beberapa Adeline ini menerima sinyal dari unit input yang sama, kemudian dapat dipadukan dalam jaringan satu lapisan seperti dalam jaringan perseptron. Jika Adeline dikombinasikan dengan output dari beberapa Adeline menjadi input bagi Adeline yang lain. Jaringan ini membentuk jaringan banyak lapisan yang sering disebut dengan Madeline atau many Adeline. Nah, untuk algoritma Adeline untuk proses pelatihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu biasanya inisialisasi semua bobot dan bias. Untuk bobot W1 dan W2 0, kemudian untuk biasnya juga 0. Lalu kita menentukan besar laju pemahamannya dan batas toleransi error yang diizinkan dan juga menentukan targetnya berapa. Kemudian step yang kedua, kita akan melakukan looping selama sigma WI lebih besar dari batas toleransi. Kita akan melakukan hal yang pertama adalah kita set aktivasi unit masukan XI-nya, di mana I itu merupakan nilai 1 sampai dengan 2. Misalnya X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian step yang kedua, kita hitung respon unit keluarannya. Dengan rumus net sama dengan sigma I XI kali WI ditambah B, di mana Y itu sama dengan F net. Lalu untuk mencari sigma WI-nya merupakan besar laju pemahaman dikali target dikurang Y dikali XI. I-nya juga sama 1 sampai dengan 2. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan jika Y tidak sama dengan targetnya berdasarkan persamaan. Yang pertama, WI baru untuk mencari WI barunya, yaitu WI lama ditambah besar laju pemahamannya dikali T dikurang Y dikali X ke I. Kemudian untuk menghitung bias barunya, yaitu bias lama ditambah besar laju pemahaman dikali T dikurang Y. Kemudian setelah proses pelatihan tadi selesai dilakukan, Adeline dapat digunakan untuk pengenalan pola. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, tadi kita menginisialisasi dulu semua bobot dan biasnya dengan bobot dan bias dari hasil pelatihan yang sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, kita input masukan bipolarnya kita lakukan. Yang pertama, kita set aktivasi unit masukan XI-nya, di mana I-nya sama 1 sampai dengan 2, jadi X1, X2, dan seterusnya. Kemudian kita hitung net vektor keluarannya dengan rumus net itu sama dengan sigma I
XI WI ditambah B. Lalu yang ketiga kita kenakan fungsi aktivasi. Nah, di sini untuk fungsi aktivasinya, fx-nya akan bernilai 1 jika x-nya lebih besar sama dengan 0. Dan fx-nya bernilai 0 jika x-nya lebih kecil dari 0. Atau bisa juga fungsi aktivasi fx sama dengan 1 jika nilai x-nya lebih besar sama dengan 0 dan fx-nya bernilai min 1 jika x-nya lebih kecil dari 0. Nah, setelah tahapan proses pelatihan dan pengenalan pola selesai, maka dengan melihat fungsi aktivasi dapat diambil kesimpulan. Jika Fnet-nya sama dengan target nilainya, maka pola yang diinginkan telah ketemu atau dikenali. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini diminta untuk melakukan pelatihan pengenalan pola fungsi logika N dengan input dan output bipolar, di mana batas toleransi errornya 0,04 dan besar laju pemahamannya 0,2. Kita langsung ke file Excel-nya. Apakah sudah terlihat, Pak? Iya, terlihat. Nah, di sini untuk fungsi threshold-nya, Fnet-nya jika bernilai 1, Fnet-nya bernilai 1 jika netnya lebih besar sama dengan 0. Dan Fnet-nya akan bernilai min 1 jika netnya lebih kecil dari 0. Nah, di sini sudah kami sediakan untuk inputannya ada X1 dan X2. Untuk inputan X1-nya itu ada 1, 1, min 1, min 1. Sedangkan untuk inputan X2 ada 1, min 1, 1, min 1. Untuk biasnya bernilai 1, kemudian untuk targetnya bernilai 1, min 1, min 1, min 1. Nah, di sini step yang pertama, kita mencari dahulu nilai netnya. Dengan rumus sigma XI kali WI ditambah B. Kemudian untuk row yang pertama ini menggunakan rumus tersebut mendapatkan hasil 0. Kemudian untuk nilai Fnet-nya itu juga sama karena Fnet sama dengan net. Jadi nilainya sama dengan nilai netnya. Kemudian kita cari T dikurangi hasil 1, lalu kita mencari sigma W1 dengan rumus besar laju pemahamannya dikali T kurangi dikali X1 hasilnya 0,2. Kemudian kita mencari juga sigma W2-nya hasilnya 0,2 juga. Lalu kita mencari sigma B-nya, rumusnya besar laju pemahaman dikali T dikurangi hasilnya 0,2. Lalu setelah kita dapatkan perubahan bobotnya, kita mencari masing-masing bobot baru untuk W1, W2, dan B. Di sini W1 rumusnya adalah W1 baru rumusnya adalah W1 lama ditambah besar laju pemahaman dikali T kurangi dikali X1. Hasilnya 0,2. Kemudian dengan menggunakan rumus yang sama, kita cari W2 hasilnya 0,2. Kemudian mencari bobot baru B, rumusnya B lama ditambah besar laju pemahaman dikali T dikurangi. Mohon maaf tadi terlewat, sebelum kita masuk ke pencarian perubahan bobot dan bobot baru tadi, pertama kali kita inisialisasi dulu nilai W1, W2-nya, dan B-nya 0. Di row yang paling atas yang saya klik berikut. Kemudian kita lanjut mencari masing-masing net, Fnet, T dikurangi delta W1, delta W2, delta B, dan juga kita cari bobot baru W1, W2, dan B sampai inputan yang keempat. Nah, setelah sampai pada inputan yang keempat, kita cek delta W1 dan delta W2-nya. Di antara nilai delta W1 dan nilai W2, kita sandingkan nilainya. Kebetulan di sini untuk hasil dari delta W1 dan delta W2 adalah sama, jadi kita mengambil nilai delta W1 dan delta W2 sama saja. Kemudian kita bandingkan dengan batas toleransi errornya. Nah, di sini batas toleransi errornya adalah 0,04, sedangkan delta W1-nya nilainya 0,0544. Jadi untuk batas toleransi errornya sudah lebih kecil daripada delta W1 maupun delta W2. Nah, karena sudah lebih kecil batas toleransinya,
maka fungsi pelatihannya berhenti sampai di epoch yang pertama. Kemudian setelah kita melakukan pelatihan, kita langsung masuk untuk mencari pengenalan pola N ini. Kita uji dengan inputan kita 1, 1, min 1, min 1, dan X2-nya 1, min 1, 1, dan min 1. Kemudian B-nya 1, 1, 1, lalu targetnya 1, min 1, min 1, min 1. Nah, dari hasil pengujiannya, setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sigma XI kali WI tambah B, kita dapatkan hasil untuk inputan yang pertama itu netnya 0,1264. Kemudian untuk inputan yang kedua hasilnya minus 0,2864. Kemudian untuk input yang ketiga hasilnya minus 0,4784. Dan untuk inputan yang terakhir hasilnya minus 0,8912. Nah, di sini untuk Fnet-nya kita menggunakan fungsi threshold yang ini, di mana jika netnya lebih besar dari 0, maka Fnet-nya bernilai 1. Nah, di sini nilai netnya lebih besar dari 0 sehingga Fnet-nya bernilai 1. Kemudian di inputan yang kedua, netnya lebih kecil dari 0, jadi Fnet-nya bernilai min 1. Yang ketiga juga sama, yang ketiga dan keempat juga sama, netnya lebih kecil dari 0, sehingga Fnet-nya bernilai min 1 dan min 1. Lalu kita sandingkan target dengan hasil Fnet yang sudah kita dapatkan. Nah, di contoh soal ini untuk target dan Fnet-nya sudah sama semua hasilnya. Di sini sudah sama semua hasilnya. Jadi kesimpulannya fungsi logika N dengan input dan output bipolar ini sudah mengenali fungsi logika N. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini kita diminta untuk melakukan pelatihan pengenalan pola fungsi logika OR dengan input dan output bipolar, di mana batas toleransinya adalah 0,05 dan besar laju pemahamannya 0,1. Untuk masukannya X1 ada 1, min 1, 1, dan min 1. X2-nya 1, 1, min 1, min 1. Targetnya 1, 1, 1, min 1. Kemudian kita masukkan lagi ke tabel seperti contoh soal yang pertama tadi. Di sini kita masukkan X1, X2, B, dan targetnya. Nah, terlebih dahulu kita inisialisasi nilai X1, X2, dan B-nya dengan 0. Kemudian kita cari untuk perubahan bobotnya masing-masing, delta W1, delta W2, dan delta B. Lalu setelah itu kita cari lagi bobot baru masing-masing X1, X2, dan B. Nah, di sini untuk delta W1 dan delta W2 sama, yaitu 0,11. Kita bandingkan dengan batas toleransinya adalah 0,05. Jadi untuk delta W1 dan delta W2-nya masih lebih besar daripada batas toleransinya 0,05. Jadi kita lanjut ke epoch yang kedua, masih sama, menggunakan rumus yang sama. Lalu kita cek lagi pada inputan yang terakhir, inputan keempat, delta W1 dan delta W2-nya 0,09 masih lebih besar dari batas toleransi yaitu 0,05. Lalu kita lanjut lagi ke epoch yang ketiga. Kemudian di inputan yang keempat kita cek lagi delta W1, delta W2-nya 0,08 masih lebih besar dari batas toleransi 0,05. Lalu kita lanjut ke epoch yang keempat. Nah, di sini untuk delta W1 dan delta W2-nya 0,03. Di sini sudah lebih kecil daripada batas toleransinya. Jadi pelatihannya berhenti di epoch yang keempat. Nah, kemudian setelah melakukan pelatihan, kita melakukan pengenalan pola. Dengan menggunakan bobot dan bias yang diperoleh dari epoch terakhir, yaitu epoch yang keempat, dari fungsi aktivasi threshold, diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini untuk fungsi threshold-nya, jika netnya lebih besar sama dengan 0, fungsi Fnet-nya bernilai 1, dan jika netnya lebih kecil dari 0, fungsi Fnet-nya bernilai min 1. Nah, di sini hasil terakhir dari epoch yang keempat itu
Untuk nilai netnya, inputan yang pertama itu ada 0,58, kemudian yang kedua ada nilainya 0, yang ketiga minus 0,1, dan yang terakhir minus 0,71. Nah, berdasarkan fungsi threshold ini, kita ubah hasil net ini menjadi 1, 1, min 1, dan min 1. Nah, di sini pada inputan yang ketiga terdapat perbedaan hasil target dan fungsi threshold-nya. Jadi, kesimpulannya, pada pengenalan pola yang kita lakukan barusan tadi, terdapat satu inputan yang hasil Y-nya tidak sama dengan target. Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pola ini belum seluruhnya dapat dikenali dengan benar. Nah, kemudian rangkuman dari algoritma Adeline ini, model jaringan Adeline ini menggunakan learning rate dalam merubah bobot dan bias. Kemudian yang kedua, keunikan jaringan Adeline ini terletak pada adanya batas toleransi yang menjadi acuan proses perubahan bobot tetap dilakukan atau tidak. Lalu yang ketiga, proses perubahan bobot dan pelatihan pre-epoch itu akan tetap dilakukan jika nilai maksimal bobot masih lebih besar dari batas toleransi. Lalu yang terakhir, pengenalan pola dilakukan apabila proses perubahan bobot telah berhenti pada epoch tertentu, di mana proses pengenalan pola ini akan kembali menghitung nilai netnya dan output diperoleh dari fungsi aktivasi threshold. Mohon maaf, Pak, untuk yang soal nomor 1 tadi, untuk batas toleransinya ada typo, Pak. Di sini untuk batas toleransinya 0,06. Karena kalau misalkan batas toleransinya 0,04, epoch tidak berhenti di epoch 1, masih harus dilanjutkan ke epoch berikutnya. Mohon maaf, Pak. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk grup 3, apresiasi untuk yang sudah bagus menjelaskan ini ya, adalah ini ya. Lanjut untuk grup 4, silakan wakilnya untuk presentasi. Iya Pak, bentar. Udah ada Pak ya? Sudah. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Aldiansyah, perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan hasil dari back propagation dari kelompok kami. Arsitektur jaringan salah satu metode pelatihan terawasi pada jaringan syaraf adalah metode back propagation, di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode back propagation biasanya digunakan jaringan multi-layer. Sebagai contoh, pada gambar berikut diberikan jaringan dengan sebuah hidden layer. Berikut contoh gambarnya. Ini jaringan syaraf back propagation dengan satu hidden layer. Pada gambar, unit input dilambangkan dengan X, hidden unit dilambangkan dengan Z, dan unit output dilambangkan dengan Y. Bobot antara X dan Z dilambangkan dengan V, sedangkan bobot antara Z dan Y dilambangkan dengan W.
Pada intinya, pelatihan dengan metode backpropagation terdiri dari 3 langkah, yaitu data dimasukkan ke input jaringan atau feed forward, perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan, pembaharuan atau adjustment bobot dan bias. Saat umpan maju feed forward, setiap unit input XI akan menerima sinyal input dan akan menyebarkan sinyal tersebut pada tiap hidden unit atau ZZ. Setiap hidden unit kemudian akan menghitung aktivasinya dan mengirim sinyal ZZ ke tiap unit output. Kemudian setiap unit output YK juga akan menghitung aktivasinya untuk menghasilkan respon terhadap input yang diberikan jaringan. Saat proses pelatihan, setiap unit output membandingkan aktivasinya dengan nilai target untuk menentukan besarnya error. Berdasarkan error ini, dihitung faktor di mana faktor ini digunakan untuk mendistribusikan error dari output kembali ke layer sebelumnya. Dengan cara yang sama, faktor juga dihitung pada hidden unit Z, di mana faktor ini digunakan untuk memperbaharui bobot antara hidden layer dan input layer. Setelah semua faktor ini ditentukan, bobot untuk semua layer diperbaharui. Step 0, inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarang angka dan biasanya akan di sekitar 0 dan 1 atau 1 bias positif atau negatif. Step 1, jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 2 sampai 9. Step 2, untuk setiap dari training, lakukan step 3 sampai 8. Umpan maju. Step 3, setiap unit input XI sama dengan 1 menerima sinyal input X1 dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Perlu diketahui bahwa input XI yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah diskalakan. Step 4, hidden unit ZZ, J sama dengan 1. P akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Berikut contohnya. Z INZ sama dengan V0J plus dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan. Berikut contohnya. Lalu mengirim sinyal output ini ke seluruh unit pada unit output. Step 5, unit output YK yang sudah berbobot termasuk biasnya. Berikut adalah contohnya. Dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. Berikut juga contohnya. Propagasi error atau backpropagation of error. Step 6, setiap unit output YK, K sama dengan 1M menerima suatu target pattern desired output yang sesuai dengan input training pattern untuk menghitung kesalahan error antara target dengan output yang dihasilkan jaringan. Berikut adalah contohnya.
Faktor ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui, di mana selain itu juga dihitung koreksi bias yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui. Faktor ini kemudian dikirimkan ke layer yang berada pada step 7. Step 7, setiap hidden unit J sama dengan 1 P menjumlah input delta yang dikirim dari layer step 6 yang sudah berbobot. Berikut contohnya. Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi yang digunakan jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error. Faktor ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui. Selain itu, juga dihitung koreksi bias yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui. Pembaharuan bobot dan bias. Setiap unit output YKK sama dengan 1M akan memperbaharui bias dan bobotnya dari setiap hidden unit. WJK baru sama dengan WJK lama plus. Demikian pula untuk setiap hidden unit akan diperbaharui bias dan bobotnya dari setiap unit input. Step 9, memeriksa stopping condition. Jika stopping condition telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Untuk menentukan stopping condition terhadap dua cara yang biasa dipakai, yaitu membatasi iterasi yang ingin dilakukan. Misalnya jaringan akan dilatih sampai iterasi yang ke-500. Yang dimaksud dengan satu iterasi atau perulangan step 3 sampai step 8 untuk semua training data yang ada. Membatasi error. Misalnya menentukan besar mean square error ada antara output yang dikehendaki dan output yang dihasilkan oleh jaringan. Jika terdapat sebanyak M training data, maka untuk menghitung mean square error digunakan permasaan berikut. Setelah pelatihan selesai, jika kemudian jaringan diberi input, jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Cara mendapatkan output adalah dengan mengimplementasikan metode backpropagation, tetapi hanya pada bagian umpan majunya saja, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sudah, Pak? Sudah. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk grup 4 yang sudah menjelaskan tentang backpropagation. Apresiasi. Selanjutnya silakan grup 5 wakilnya untuk 1 orang untuk presentasi. Silakan. Ada grup 5? Saya Muhammad Saifuddin, perwakilan dari kelompok 5, akan membahas tentang pengenalan algoritma learning vector quantization. Membangun jaringan learning vector quantization untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola sederhana. Pengenalan suatu metode jaringan saraf tiruan untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input.
Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Learning vector quantization termasuk jaringan saraf dengan tipe arsitektur jaringan lapis tunggal umpan maju atau single layer feed forward yang terdiri atas lapisan masukan dan lapisan keluaran. Learning sangat penting untuk lingkungan yang tidak diketahui. Learning berguna sebagai metode konstruksi sistem. Learning memodifikasi mekanisme pengambilan keputusan sebuah agen untuk meningkatkan performa. Tipe learning. Learning from experience atau pengalaman, mengingat persepsi, kondisi, dan aksi yang lalu. Generalisasi, identifikasi pengalaman yang serupa. Forecasting atau peramalan, perkiraan perubahan dalam lingkungan. Ketiga, teori atau rule based, generasi model kompleks berdasarkan pengamatan dan penalaran. Learning vector quantization, himpunan besar input vektor X dengan mencari himpunan yang representatif atau prototype atau codebook vektor yang memberikan perkiraan yang baik untuk original input space. Hal ini adalah ide dasar vector quantization theory. Motivasinya adalah dimensionality reduction atau data compression. Akibatnya, error perkiraan vector quantization adalah total jarak kuadrat. Ini arsitekturnya. X1 sama dengan data masukan, W itu vektor bobot, W1 vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan masukan ke neuron pertama pada lapisan keluaran. W2 vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan masukan ke neuron kedua pada lapisan keluaran. XW perhitungan yang bertindak sebagai badan sel. F fungsi aktivasi, Y data keluaran. Algoritma Fawcett 94. Pertama, tetapkan nilai-nilai bobot awal, I bobot ke I, J variabel masukkan bobot ke J, B masukkan iterasi epoch max epoch, C parameter learning rate A, D error minimum yang diharapkan atau EPS. 2 masukkan nilai, masukkan X dalam kurung M N menunjukkan data ke M, N menunjukkan variabel masukkan ke N. B target, T dalam kurung 1N. 3 tetapkan kondisi awal A epoch sama dengan 0, B R sama dengan 1. 4 kerjakan jika epoch kurang dari max epoch atau gamma kurang dari F A epoch sama dengan epoch plus 1. B kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. Tentukan J sedemikian hingga XI WJ minimum, sebut sebagai CJ. Perbaiki WJ dengan ketentuan jika T sama dengan CJ maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah XI WJ lama. Jika T tidak sama dengan CJ maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang XI WJ lama. Kurangi nilai A sama dengan A dikurang A dikali 0,1. Sudah, Pak? Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk grup 3, 4, dan 5 yang sudah bantu kita merangkum materi-materi tersebut ya. Semoga bisa pahami ya. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan.